Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kabar semuanya, sehat semua ya? Alhamdulillah masih tetap semangat untuk menuntut menimba ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hati pikiran kita semua. Marilah kita buka dengan umul kitab surat Al-Fatihah ini ya, dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hati pikiran kita untuk menimba ilmu. Pada kesempatan kali ini ditujukan ya oleh hadatin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan kali ini bahasan kita yaitu tentang akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita jatuh pada bulan yang kita nantikan, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya, kita akan menyimak, mendengarkan dari kisah akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan ini. Baik, anak sekalian, bagaimana detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ajal menjemput. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana kita manusia dan nabi-nabi terdahulu juga memang memiliki ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua manusia akan mengalami satu yang namanya kematian. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu demam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya sehari dua hari sedikit menurun sehingga beranggapan ya sahabat, alhamdulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehat kembali. Dan beliau pun dipapah ketika itu oleh Ali bin Abi Thalib untuk menuju tempat sholat, yaitu masjid. Di sana sudah ada para sahabat yang telah menanti, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memberi kesempatan kepada Rasulullah SAW. Namun beliau, Rasulullah, mendorong Abu Bakar untuk tetap berposisi sebagai imam ketika itu. Alhamdulillah ketika itu para sahabat bergembira karena bisa sama-sama Rasul untuk salat. Kemungkinan mereka beranggap, wah Rasulullah alhamdulillah sembuh, bisa bersama kita kembali. Para sahabat ketika itu. Jadi sudah ada tanda-tanda kesembuhan dari Rasul. Kemudian ketika para sahabat ingin melaksanakan sholat subuh pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah, bertepatan ketika itu tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, dan Abu Bakar mengimami sholat tersebut, sholat subuh. Ketika akan mengimami sholat subuh, Rasulullah SAW menampakkan diri. Di mana menampakkannya? Dari kamar istrinya, yaitu Aisyah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mundur dan para sahabat pun merentangkan, memberi jalan untuk memasuki barisan, mempersilakan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW mengisyaratkan ketika itu agar mereka
melanjutkan sholatnya. Dan Rasulullah bagaimana? Rasulullah SAW masuk kembali ke kamar Aisyah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Rasulullah SAW beristirahat dan berbaring dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Ya Allah, tolonglah aku ya Allah dalam menghadapi sakaratul maut ini. Jangan kau timpakan ya Allah kepada umatku. Sakit, kata Rasul, sakit sekali. Sakaratul maut itu sakit. Dan akhirnya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Israel. Malaikat Israel pun tidak berani menghadap wajah Rasulullah SAW. Artinya memalingkan. Karena Rasulullah SAW adalah Habibullah, kasih Allah. Bagaimana kasih Allah aku cabut nyawanya? Sedangkan beliau merasakan kesakitan. Kata malaikat, mencabut nyawa Israel. Perlu diingat bahwa sannya Rasulullah SAW ketika akan menghadapi ajalnya yang diingat umati. Itu yang diingat, umatku. Kemudian siapa lagi? Anisa. Ittaqun nisa, jagalah wanita. Begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, kita sekarang ini. Nah, sayang beliau harus kita balas. Cinta beliau harus kita balas, yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, agar kita menjadi orang yang bertakwa, yang bisa selamat di dunia dan akhirat. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat dengan senantiasa berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma hawli fi sakratil maut, itu doa Rasulullah. Akhirnya pun pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, Rasul dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakku sekalian, kemudian para sahabat berduka, para keluarga berduka kediaman Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan para sahabat? Yang dilakukan oleh sahabat yang tertua adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq mengumumkan di hadapan para sahabat lainnya dengan membaca surat Al-Imran ayat 144 yang artinya, dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul, apakah ia wafat atau dibunuh. Kemudian kamu berbalik atau kamu murtad. Barang siapa berbalik atau kamu bermurtad, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi Nabi terdahulu wafat, meninggal dunia. Ada yang disiksa, ada yang dikejar-kejar, ada yang sampai dibunuh oleh para kaum yang tidak menerima ajakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, marilah kita saksikan ilustrasi dan animasi tentang bagaimana detik Rasulullah SAW. Silakan simak dengan seksama. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbata memberikan petuah. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya.
maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan 2 hal pada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar tidak dapat menahan napas dan tangisnya. Utsman menghela napas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadal dengan sigap menangkap Rasulullah yang limbung saat turun dari mimbar. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedangkan di dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat. Tiba-tiba, dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapa itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayah, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah secara lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikatul maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisannya. Malaikat maut datang menghampiri. Tapi Rasulullah menanyakan mengapa Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi ternyata itu tidak membuat Rasulullah merasa lega. Matanya masih penuh dengan kecemasan. "Tidak senangkah engkau mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak," tanya Rasulullah. "Jangan khawatir, wahai Rasulullah, Allah telah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik itu pun semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan, ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini," perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah pun terpejam. Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Lalu kemudian terdengar Rasulullah mengadu, "Karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku." Lalu badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir Rasulullah bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Lalu Ali mendekatkan telinganya. "Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di sekitarmu." Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersautan.
para sahabat sedang sangat bersedih. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Rasulullah pun mengucapkan kata terakhirnya, yaitu, "Umatku, umatku, umatku." Dan berakhirlah perjalanan hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Semoga kita mendapat hikmah dari kisah ini dan semakin menambah kecintaan kita kepada Sang Kekasih Allah, Rasulullah SAW, karena saat akhir hayatnya, beliau hanya mengkhawatirkan kondisi umatnya kelak. Anakku sekalian, apa yang dapat kita ambil dari hikmah wafatnya Rasulullah SAW? Rasulullah SAW sangatlah mencintai umat, sehingga dalam detik-detik terakhir menjelang wafatnya yang diingat hanya umatnya. Nah, kita sebagai umatnya, mari sama-sama kita ikuti tuntunan beliau agar kita selamat hidup di dunia dan akhirat. Kemudian hikmahnya apa lagi? Kematian adalah peristiwa yang sangat dahsyat, sehingga Rasulullah ketika itu, jangan limpahkan kepada umatku rasa sakit sakaratul maut, kepadaku saja. Itu Rasulullah sampai bilang demikian, limpahkan sakaratul maut seluruh umatku, karena sakit, saking dahsyat sakitnya Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut. Walaupun malaikat Israel dengan lembut menyambutnya, ya, tapi bahwa akan dipanggil Allah menghadap Allah. Ya, Israel lembut menyambutnya. Beliau pun Rasul masih merasakan sakit. Nah, anakku sekalian, mari sama-sama dengan hikmah tersebut mudah-mudahan dapat dicerna dan kita bisa mengamalkan dari apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kita dimudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.